Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran Mapel Informatika, yang mana pada mapel kali ini kita membahas tentang hardware, software, dan brandware. Baik, Ananda sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan Ananda berdoa dulu. Berdoa dimulai. Baik, Ananda sekalian, sebelum kita memulai proses pembelajaran ini, Ananda, Bapak doakan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian untuk memulai pembelajaran nantinya, Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Apalagi masa pandemi ini, jaga kesehatan Ananda sekalian supaya nanti bisa melaksanakan proses pembelajaran daring ini dengan baik. Kemudian Bapak mengharapkan kepada Ananda sekalian, mari rajin belajar dan tingkatkan pengetahuan Ananda sekalian untuk supaya Ananda nanti dapat menerima pelajaran ini dengan baik. Baik, Ananda sekalian, adapun tujuan pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar dan video yang ditampilkan guru, peserta didik mampu membuat pertanyaan kritis mengenai interaksi antar perangkat komputer. Dan yang kedua, melalui kegiatan membaca materi secara mandiri, sebelum pembelajaran, peserta didik mampu menguraikan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan fungsinya. Kemudian kita bahas dulu step by step. Kita bahas dulu hardware. Hardware atau perangkat keras adalah sebuah komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. 3 macam perangkat hardware. Yang pertama, perangkat input masukan, yaitu perangkat input masukan perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan input dari pengguna yang akan diproses oleh komputer. Kemudian yang kedua, perangkat proses, yaitu perangkat keras yang berguna untuk memproses masukan yang diberikan oleh pengguna. Kemudian yang ketiga adalah perangkat output. Perangkat output adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil yang telah diolah oleh komputer dan selanjutnya diberikan kepada pengguna. Contoh pertama adalah perangkat keras input device. Adalah sebuah perangkat keras pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf atau angka. Ini seperti yang Bapak contohkan adalah di sini keyboard. Kemudian contoh kedua adalah input proses. Itu bisa Anda lihat di samping kanannya, itu gambar prosesor dan gambar CPU. Itu adalah perangkat hardware pemroses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat juga disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program, termasuk aplikasi atau software yang ada di dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah perangkat output. Ini contohnya, Bapak contohkan adalah sebuah monitor. Adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Kemudian step yang kedua adalah software. Software adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Software ini tidak bisa dipegang, hanya bisa dilihat saja. Perangkat lunak ini dalam penggunaannya dapat diklasifikasikan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama sistem operasi, program utilitas, program aplikasi, program paket, dan bahasa pemrograman. Nah, mari kita lihat masing-masing perangkat lunak tersebut. Pelanggan sistem operasi yaitu merupakan perangkat yang dimiliki komputer dan sering berkaitan satu dengan yang lain serta berinteraksi untuk menjalankan proses dalam pengolahan data untuk menghasilkan sebuah informasi. Contohnya adalah yang sering kita pakai adalah sistem operasi. Contohnya Windows dan Linux. Kemudian yang kedua, perangkat lunak utilitas. Nah, apa perangkat lunak utilitas tersebut? Yakni memfokuskan penggunaannya pada pengoptimalisasian
fungsi dari infrastruktur yang terdapat dalam sebuah komputer. Di sini contohnya adalah antivirus. Kemudian yang ketiga adalah perangkat lunak aplikasi. Apa itu? Perangkat lunak siap pakai yang nantinya akan digunakan untuk membantu melaksanakan kerja penggunanya. Ini contohnya adalah Microsoft Word dan Microsoft Excel. Kemudian yang ketiga, perangkat lunak paket. Apa maksudnya? Software yang dibuat oleh software house atau konsultan komputer ataupun organisasi yang disebarkan secara massal agar bisa digunakan oleh para pemakai komputer. Ini bisa dicontohkan seperti data dapodik sekolah ya, paket aplikasi sekolah, nah yang sudah diberikan oleh kementerian kepada kita. Contohnya juga Ananda pernah pergi ke Toserba, di sana ada aplikasi perangkatnya yang berupa cara ngecek harganya. Kemudian yang ketiga adalah perangkat lunak bahasa pemrograman. Apa itu? Untaian kata-kata berupa instruksi atau perintah yang biasanya terdiri dari banyak baris yang bisa dimengerti oleh komputer. Contohnya adalah bahasa pemrograman Java, C++, dan PHP. Kemudian terakhir, itu adalah brainware. Brainware itu apa? Adalah manusia yang menggunakan atau mengoperasikan komputer tanpa adanya brainware, komputer tidak bisa dijalankan, maka peran brainware di sini sangatlah penting sehingga komputer bisa digunakan dioperasikan dengan baik oleh penggunanya. Baik Ananda, demikian saja materi singkat yang Bapak sampaikan tentang hardware dan software. Jika ada pertanyaan dari Ananda, silakan nanti dikomentarkan atau silakan nanti di grup, nanti akan Bapak jawab di sana. Demikian Ananda sekalian untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa meresap dalam pikiran Ananda untuk meningkatkan pengetahuan Ananda sekalian. Pesan Bapak, jangan lupa baca buku, kemudian membuat tugasnya, jangan lupa untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan. Demikian pertemuan hari ini, kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.